Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan untuk semester 7 Fakultas Kedokteran. Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan adalah cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup individu dan masyarakat melalui pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan pengendalian faktor risiko. Dalam semester 7, mahasiswa kedokteran mendalami peran dokter dalam menjaga kesehatan populasi secara luas, termasuk pendekatan berbasis komunitas dan program pencegahan berbasis bukti. 1. Konsep dasar kesehatan masyarakat dan kedokteran pencegahan. A. Definisi dan tujuan kesehatan masyarakat. Ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang umur, dan meningkatkan kesehatan melalui upaya masyarakat yang terorganisir. Tujuan: meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengidentifikasi dan mengendalikan masalah kesehatan populasi. Kedokteran pencegahan. Cabang kedokteran yang berfokus pada pencegahan penyakit sebelum terjadi, preventive medicine. Tujuan: meminimalkan risiko penyakit melalui pencegahan primer, sekunder, dan tersier. 2. Tingkatan pencegahan dalam kedokteran pencegahan. A. Pencegahan primer. Tujuan: mencegah terjadinya penyakit dengan mengurangi faktor risiko. Contoh intervensi: vaksinasi, contoh, imunisasi DPT. Hepatitis B, promosi gaya hidup sehat, kampanye berhenti merokok, olahraga teratur. Penyediaan air bersih dan sanitasi untuk mencegah penyakit menular. B. Pencegahan sekunder, tujuan: deteksi dini dan pengelolaan awal penyakit untuk mencegah komplikasi. Contoh intervensi: screening kesehatan, contoh, deteksi dini kanker serviks melalui pap smear, mamografi untuk kanker payudara. Pemeriksaan tekanan darah untuk deteksi hipertensi. C. Pencegahan tersier, tujuan: mengurangi dampak penyakit kronis atau komplikasi dengan rehabilitasi dan manajemen. Contoh intervensi: rehabilitasi pasien stroke, kontrol glukosa darah untuk mencegah komplikasi diabetes. 3. Ruang lingkup kesehatan masyarakat. A. Epidemiologi. Studi tentang distribusi dan determinan penyakit dalam populasi. Aplikasi: mengidentifikasi wabah, misalnya, penyebaran COVID-19. Menentukan faktor risiko penyakit, contoh, merokok sebagai faktor risiko kanker paru. B. Biostatistik, penggunaan analisis data untuk memahami tren kesehatan masyarakat. Contoh, menghitung angka kematian bayi, AKB, atau angka kejadian penyakit. C. Promosi kesehatan, upaya edukasi masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat. Contoh program, kampanye cegah stunting. Edukasi tentang pentingnya ASI eksklusif. D. Kesehatan lingkungan,
meneliti hubungan antara lingkungan dan kesehatan. Contoh, pengelolaan limbah medis. Kontrol polusi udara untuk mencegah penyakit pernapasan. Manajemen sistem kesehatan, pengelolaan sumber daya kesehatan untuk mencapai cakupan kesehatan universal. Contoh, penyusunan kebijakan jaminan kesehatan nasional, JKN. Kesehatan kerja dan kesehatan industri, pencegahan penyakit terkait pekerjaan. Contoh, penyediaan alat pelindung diri, APD, untuk pekerja konstruksi. 4. Program Kesehatan Masyarakat di Indonesia, Program Prioritas Nasional, Imunisasi Nasional. Meningkatkan cakupan vaksinasi pada anak untuk mencegah penyakit seperti campak dan polio. Penanggulangan stunting, edukasi nutrisi dan suplementasi zat besi untuk ibu hamil. Pengendalian penyakit tidak menular, PTM. Deteksi dini hipertensi, diabetes, dan obesitas melalui posbindu PTM. Penanggulangan penyakit menular, tuberkulosis, TB. Screening TB massal dan pengobatan DOTS, Directly Observed Treatment Short Course. HIV/AIDS, edukasi pencegahan, penggunaan kondom, dan terapi antiretroviral, ARV. Program promotif dan preventif. Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Promosi aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah, serta cek kesehatan rutin. Penyediaan air bersih dan sanitasi. Program STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. 5. Materi yang dipelajari dalam kesehatan masyarakat, analisis masalah kesehatan masyarakat. Mengidentifikasi determinan sosial dan lingkungan kesehatan. Studi kasus, mengurangi prevalensi stunting melalui intervensi berbasis komunitas. Epidemiologi dan surveillance. Surveillance aktif dan pasif, pemantauan penyakit seperti DBD, demam berdarah dengue. Penelitian epidemiologi, studi kohort atau kasus kontrol untuk menemukan penyebab penyakit. Kebijakan kesehatan. Membahas UU Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional. Contoh, evaluasi efektivitas BPJS dalam memberikan akses kesehatan. Intervensi berbasis komunitas. Implementasi program kesehatan yang melibatkan masyarakat. Contoh, posyandu untuk ibu dan anak. 6. Kompetensi mahasiswa dalam kesehatan masyarakat dan kedokteran pencegahan. Mengidentifikasi masalah kesehatan di populasi, mampu menganalisis data epidemiologi dan mengidentifikasi masalah utama. Merancang program pencegahan. Membuat program pencegahan berbasis bukti untuk masalah seperti diabetes atau stunting. Mengimplementasikan promosi kesehatan, mampu memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat.
berkoordinasi dengan berbagai sektor, mengintegrasikan program kesehatan dengan pemerintah dan organisasi non-medis. 7. Studi kasus dan praktik. Studi kasus, masalah stunting di komunitas. Mahasiswa menganalisis data gizi anak-anak dan merancang program intervensi. Peningkatan cakupan imunisasi, strategi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi. B. Praktik lapangan. Kunjungan ke puskesmas atau posyandu untuk memahami program kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat dan kedokteran pencegahan adalah landasan penting dalam menciptakan dokter yang mampu memengaruhi kesehatan komunitas secara luas. Tidak hanya terbatas pada klinik atau rumah sakit. Mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis dan berorientasi pada solusi berbasis populasi.